Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Permatasari Bahrun, kelas M64, NIM 174704205. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang landasan pembelajaran terpadu di SD, kemudian model-model pembelajaran terpadu di SD. Stay tune. Oke, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu yang berkaitan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Model landasan filosofi terbagi tiga. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, di mana pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua yaitu aliran konstruktivisme, di mana pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diimplementasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Nah, yang ketiga yaitu aliran humanisme, melihat siswa dari segi keunikan atau keikhlasannya, potensinya dan motivasi yang dimilikinya. Terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, terdapat pada pasal nomor 9. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nomor 20 apa? Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, terdapat pada bab 5 pasal 1B. Ketiga yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, di mana pembahasannya di sini tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan 3 dilaksanakan melalui pendekatan terpadu, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Tiga yaitu landasan psikologis. Landasan ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu psikologis perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu psikologi belajar, di mana kontribusi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Yaitu aktif, berkontribusi dalam proses menemukan dan membangun konsep. Kedua, holistik, yaitu menyeluruh, utuh, tidak terkotak-kotak. Ketiga, bermakna, yaitu pengalaman langsung dan dapat ditemukan atau diterapkan dalam kehidupan. Keempat, otentik, fakta atau nyata. Nah, tujuan pembelajaran terpadu yang pertama yaitu memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Kedua, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Ketiga, lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi nyata. Keempat, yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih dari satu pengayaan. Kelima, yaitu budi pekerti dan moral. Siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Model-model pembelajaran terpadu terbagi atas 10. Yang pertama yaitu model tipe fragment. Model keterpaduan tipe fragmented ini terkenal yaitu model yang terpisah. Misalnya mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, ataupun matematika, dia semua terpisah mata pelajarannya. Tidak ada yang dijadikan untuk satu. Oke. Kelebihan model fragmented yaitu relevan untuk mengembangkan kompetensi akademik dan profesionalisme sebagai alat untuk memangku vokasi atau jabatan atau tenaga ahli pada bidang-bidang atau profesi tertentu. Karena model ini menekankan penguasaan satu bidang studi, yaitu pada gilirannya para siswa sangat mendalami menguasai pelajaran. Ini memiliki kekurangan, yaitu menurut Juanda kekurangannya model ini semakin terspesialisasi suatu pengetahuan akan mengakibatkan disintegrasi pengetahuan atau antar bidang studi terpisah-pisah dengan ketat, mengakibatkan seperti kacamata kuda. Para ilmuwan bekerja linier tanpa melihat bahwa ilmu saling terkait dengan
ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, model ini memiliki banyak sekali kekurangan. Contoh dari model pembelajaran tipe fragmented misalnya yaitu guru bidang studi kimia atau guru biologi hanya mengajar pada bidangnya masing-masing dan tidak ada keterkaitan dengan bidang studi yang diajarkan oleh guru yang lain. Jadi di sini yaitu masing-masing guru mengajar dengan pada bidangnya sendiri. Yang kedua yaitu model pembelajaran tipe berurutan atau biasa disebut sequence. Sequence adalah model pembelajaran terpadu di mana pada saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, maka ia dapat menyusun kembali urutan topik suatu mata pelajaran dan dimasukkannya topik mata pelajaran lain ke dalam urutan pengajaran itu, tentu saja dalam topik yang sama atau relevan. Model ini yaitu model sequence untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran terpadu model sequence untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis efektif. Dalam kegiatan pembelajaran, efektivitas tersebut meliputi keterlaksanaan RPP, aktivitas siswa, respon siswa, hasil belajar, dan kendala-kendala serta solusi alternatif. Guru dapat menyusun kembali rangkaian topik, bab, dan unit dengan menentukan skala prioritas mata pelajaran yang ada pada kurikulum atau tidak sekedar mengikuti urutan yang telah dijabarkan di dalam kurikulum. Kelemahannya yaitu keterbatasan dari model sequence ini yaitu memerlukan fleksibilitas guru dan kemitraan dan kolaborasi. Kelemahan pada model ini yaitu memerlukan fleksibilitas guru dan kemitraan dan kolaborasi yang erat antar guru dari disiplin berbeda dalam sains. Pengembangan bahan ajar IPA menggunakan model IPA terpadu tipe sequence, maka materi IPA, kimia, fisika, biologi, dan IPBA disusun secara berurutan berdasarkan topik-topik terkait dalam setiap disiplin IPA. Model sequence memerlukan kolaborasi dan fleksibilitas semua guru yang terlibat. Ini tidak semudah yang kita dengar karena keterbatasan waktu guru yang mengajar dan submateri harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Contohnya yaitu dua mata pelajaran, misalkan mata pelajaran IPS dan PPKN yang terkait dapat diurutkan sehingga isi pokok keduanya diajarkan secara paralel. Misalkan pada materi PPKN memiliki topik bahasan tentang makna perjuangan bangsa, sejarah berdirinya NKRI, dan sikap saling menghormati diparalelkan bersama materi IPS pada topiknya pembahasan kerajaan Majapahit, Sumpah Pemuda, dan penyebaran Islam Wali Songo. Materi tersebut tidak tersusun pada buku tetapi diparalelkan pada saat pembelajaran, menyinggung materi yang pernah dipelajari kemudian membahas topik materi. Walaupun demikian materi tersebut tidak dipadukan tetapi diparalelkan. Melalui pengurutan topik yang diajarkan diharapkan masing-masing kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan yang lain. Satu subjek membawa yang lain dan sebagainya. Jadi intinya, subjek suatu mata pelajaran dapat membantu meningkatkan pembelajaran subjek mata pelajaran lain, begitupun sebaliknya.